warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Caca dalam mata kuliah metode dan analisis numerik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode numerik secara umum. Nanti saya akan menyampaikan berupa ilustrasi video bersama narasinya. Semoga teman-teman yang ada di rumah bisa memahami apa yang saya sampaikan. Oke, selamat menyaksikan. Persoalan yang melibatkan model matematika banyak muncul dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti dalam bidang fisika, kimia, ekonomi, atau pada persoalan rekayasa, seperti teknik sipil, teknik mesin, elektro, teknik informatika, dan sebagainya. Seringkali model matematika tersebut muncul dalam bentuk yang tidak ideal alias rumit. Model matematika yang rumit ini ada kalanya tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik yang sudah umum untuk mendapatkan solusi sejatinya. Yang dimaksud dengan metode analitik adalah metode penyelesaian model matematika dengan rumus-rumus aljabar yang sudah baku atau lazim. Sebagai contoh ilustrasi, tinjau sekumpulan persoalan matematika di bawah ini. Bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Menghadapi soal-soal seperti di atas, Anda mungkin menyerah atau mungkin mengatakan bahwa soal-soal tersebut tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik yang biasa Anda kenal. Soal pertama misalnya, biasanya untuk polinom derajat 2 orang masih dapat mencari akar-akar polinom dengan rumus ABC yang terkenal itu. Namun untuk polinom derajat lebih besar 2, seperti pada soal yang pertama, tidak terdapat rumus aljabar untuk menghitung akar polinom. Yang mungkin kita lakukan adalah dengan memanipulasi polinom, misalnya dengan memfaktorkan atau menguraikan polinom tersebut menjadi perkalian beberapa suku. Semakin tinggi derajat polinom, jelas semakin sukar memfaktorkannya. Ada juga beberapa alternatif lain. Yang pertama dengan cara coba-coba seperti metode pembagian sintetis Horner. Dengan metode ini, polinom dibagi dengan sebuah bilangan. Jika sisa pembagiannya 0, maka bilangan tersebut adalah akar polinom. Cara kedua adalah secara grafik, yaitu dengan merajah kurva fungsi di atas kertas grafik. Kemudian berdasarkan gambar kurva, kita mengambil tarikan akar secara kasar, yaitu titik potong kurva dengan sumbu X. Cara ini selain kaku dan tidak praktis, ketelitian akar yang diperoleh sangat bergantung pada ketelitian penggambaran kurva. Lagi pula, merajah kurva pada kertas grafik hanya terbatas pada fungsi yang dapat digambarkan pada bidang 2 matra atau 3 matra. Untuk fungsi dengan peubah lebih besar dari 3, jelas tidak dapat, malah tidak mungkin. Kita gambar kurvanya. Soal nomor 2 masih sejenis dengan soal yang pertama, yaitu menentukan nilai X yang memenuhi kedua persamaan. Untuk soal nomor 3 juga tidak ada rumus yang baku untuk menemukan solusi sistem persamaan lanjar. Apabila sistem persamaannya hanya berupa 2 garis lurus dengan 2 peubah, kita masih dapat menemukan solusinya. Dalam hal ini titik potong kedua garis. Dengan menggunakan rumus titik potong 2 buah garis atau dengan aturan Cramer, kita juga dapat menemukan titik potong tersebut dengan menggambar kedua garis pada kertas grafik. Untuk sistem yang terdiri dari 3 buah persamaan lanjar dengan 3 peubah, aturan Cramer masih dapat digunakan untuk memecahkan sistem. Tetapi untuk sistem dengan jumlah persamaan dan jumlah peubah lebih besar dari 3, tidak ada rumus yang dapat dipakai untuk memecahkannya. Pada soal nomor 4, relatif sukar untuk mencari titik optimum fungsi yang memiliki banyak peubah. Untuk menentukan titik optimum, titik ekstrim fungsi, pertama-tama orang harus menentukan turunan fungsi, menjadikan ruas kanannya sama dengan 0, lalu memeriksa jenis titik ekstrimnya. Bila fungsinya cukup rumit dan disusun oleh banyak peubah, menghitung turunan fungsi menjadi pekerjaan yang sukar atau bahkan tidak mungkin dilakukan. Demikianlah metode numerik secara umum yang telah dipaparkan tadi. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di rumah bisa memahaminya. Atau jika masih ada yang belum bisa memahaminya, boleh bertanya di kolom komentar.
nanti bisa bertanya saat kita kuliah daring. Oke, itu ya cukup. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.